warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri rahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manado, yang terhormat Bapak Agus Haryadi SPD selaku pengajar praktik, serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Manado yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga bisa menghadiri pendampingan 2 CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb dengan tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran rencana prakarsa perubahan dalam penyusunan visi dan misi melalui paradigma inquiry apresiatif bagian berbasis profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara pada hari ini, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga sambutan pengajar praktik, dan acara yang terakhir yaitu doa. Kita menginjak pada acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manado kepada yang terhormat Bapak Mustafa SPD, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus Haryadi, Pak Agus Haryadi selaku pengajar praktek, Pak Yasin, Bu Gusnul, dan Bu Ramiatul selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Semoga ke depan sukses. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapat 2 guru penggerak yang sudah pasti sudah mendapatkan sertifikat dari Kemendikbud. Ini disusul beberapa teman kita yang masuk calon guru penggerak angkatan 7, nanti dilanjut angkatan berapa Pak? Angkatan 8 dan angkatan 9. Bapak Ibu sekalian, memang sekarang ini kita sudah masuk era baru di mana SMP Negeri 1 Kalianget sudah menjadi sekolah penggerak, dan kita selalu bergerak mulai tahun pertama sampai tahun ketiga sekarang ini. Kita sudah melalui 2 tahapan. Memang belum sempurna. Saya berharap ke depan itu guru penggerak yang sudah ada di SMP Negeri 1 Kalianget dan calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Kalianget ini bisa menggerakkan semua lini di SMP Negeri 1 Kalianget. Jadi apa yang kurang, saya kira nanti komunitas digerakkan, komunitas yang kita susun itu digerakkan, jangan dibiarkan. Saya ingin nanti Bapak Ibu guru, karena ini sudah masuk era baru, tentu Bapak Ibu sudah harus berubah. Tidak sama seperti sebelum kita melaksanakan kurikulum KTSP. Ini sudah kurikulum merdeka, tentu Bapak Ibu sudah harus mempersiapkan lebih matang. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kurikulum merdeka, maka sekarang Bapak Ibu harus lebih diperkuat lagi, karena kita sudah memiliki 2 guru penggerak. Itu nanti bisa menjadi narasumber untuk Bapak Ibu kalau ada Bapak Ibu memenuhi kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu sekalian saya sampaikan bahwa terkait dengan hal itu semua, kita memang kedatangan
eh, guru pengajar praktek. Kalau kemarin itu ibu dari SMA 1 Kalianget yang mendampingi Bu Pak Mas Diki sama Bu Hidayati. Sekarang adalah Pak Agus Haryadi, beliau adalah guru SMA di Kalango yang mendampingi Pak Yasin, Bu Tamiatun sama Bu Musnul. Ini yang pendamping yang mendampingi beliau-beliau yang menjadi calon guru penggerak. Oh, Bapak sekalian, tentu nanti berikutnya adalah Bapak Ibu akan dilibatkan dalam kegiatan diskusi-diskusi terkait dengan bagaimana peningkatan mutu pembelajaran di kelas, bagaimana mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi dan lain-lain. Semua yang terkait dengan program sekolah bergerak itu Bapak Ibu harus lalui bersama dengan guru penggerak dan diskusi dengan calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 kalian. Saya kira kita terbuka semuanya. Nanti minta tolong kepada guru penggerak Pak Marzuki sama Bu Hidayati untuk memfasilitasi teman-teman guru di komunitas apa kemarin namanya Pak? Kopi Anget, di komunitas Kopi Anget. Dan ada calon guru penggerak 3 orang yang siap untuk dimasukkan ke dalam kawasan Gadi Muka. 6 bulan lagi Bapak Ibu ini akan bekerja keras untuk bisa mempraktekkan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Marzuki sama Bu Hidayati. Jadi nanti saling sharing, saling asuh oleh Pak Marzuki sama guru penggerak lain untuk bisa menyukseskan teman-teman yang menjadi calon guru penggerak. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kalangan. Acara selanjutnya itu sambutan pengajar praktik yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Haryadi SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Kepala SMP 1 Kalangan Bapak Mustafa, dan yang saya hormati calon guru penggerak yaitu Pak Yasin, Bu Husnul, dan Bu Ramiyatun, dan yang saya hormati para guru di SMP 1 Kalangan. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa bersua di tempat ini dalam keadaan sehat. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, tentunya tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin saya memperkenalkan diri juga. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya termasuk guru swasta di SMA Said Yusuf Kalango. Nama saya Agus Haryadi. Kemudian alamat saya di Perumahan Batuan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di proses kegiatan calon guru penggerak di sini pada angkatan 7, ya alhamdulillah di Sunop sudah satu angkatan meluluskan, yaitu pada angkatan 5 kemarin. Untuk yang sekarang di sini proses pendidikannya yaitu untuk angkatan 7 masih proses pendidikan, insya Allah akan ditempuh selama sampai bulan Juli. Untuk angkatan 8 ini masih proses simulasi dan wawancara, sedangkan angkatan 9 itu masih proses
penilaian esai. Nah ini kami harapkan tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, guru-guru penggerak tentunya bisa mampu menggerakkan sekolah. Tentunya hal di sini para guru penggerak sudah membuat visi dirinya, ya visi dirinya sebagai guru penggerak, dan di sekolah juga tentunya punya visi dari sekolah. Tentunya di sini bukan berarti guru penggerak akan mengubah visi dari sekolah, tapi guru penggerak di sini punya visi sendiri sebagai guru penggerak yang tujuannya semuanya untuk siswa, untuk murid. Jadi di pembelajaran kegiatan guru penggerak, program guru penggerak di sini kita berpihak semuanya kepada murid. Bagaimana kita cara mengajarnya kepada murid, tentunya gurulah yang akan memberikan hal-hal positif kepada murid. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pada tujuan pendampingan individu yang kedua di sini, yaitu para TGP nanti akan mendiskusikan cita-cita dari warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Terus seperti apa murid kita di masa akan datang, tentunya akan disampaikan oleh para calon guru penggerak. Dan tentunya kita semuanya harus bisa bekerja sama dan bergotong royong, untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, pembelajaran yang berpositif, yang semuanya tentunya berpihak kepada murid. Jadi nanti selama 3 hari untuk yang pertama pada hari ini, yaitu Pak Yasin akan mendiskusikan tentang visi dan misinya. Kemudian besok insyaallah Bu Husnul, kemudian terakhir itu Bu Ramiatul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas undangan Pak Yasin atau dari guru-guru calon guru penggerak yang sudi untuk nantinya mendengarkan hal yang akan disampaikan oleh para calon guru penggerak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Masuri SAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kasiran hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami'al hawali wal afat. Wa taqdi lana bina jami'al hajat wa bidahurina bina jami'al sayyiat. وترفعون بها إنك أنت الرجاء وتبلغون بها أقصى غاية من الإخراج والنجاة والبلاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجمعنا من أجمعين وتطهير ولا تجعلنا غيرنا من شر وغيرك على كل شيء قدير. اللهم اكرمنا بالفهم وارزقنا علما وحكمة
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Dan tentunya acara penampilan 2 Angkatan 7 Kabupaten Sukabumi akan bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan wawasan sehingga nantinya bisa meningkatkan pendidikan mutu di Sumeneb, khususnya di SMP Negeri 1 Bangladesh. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau ambil kemudian badak iung itu orang sekurang santuk kemudian tak lontong bohong sama. Bila kamu berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri undangannya Pak Yasin untuk pelaksanaan diskusi. Tentunya pada diskusi di sini bertemakan tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Dan di sini di dalam diskusi yang inti dalam diskusi di sini tentunya memiliki tujuan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu, saya selaku moderator di sini dan nanti Pak Yasin yang akan memandu pelaksanaan diskusi. Tentunya mungkin di benak Bapak Ibu rumitnya jadi guru penggerak banyak hal yang itu yang pekerjaan dan sebagainya itu sebenarnya di awal Bapak Ibu. Di awal pasti rumit, tapi kalau sudah dikerjakan insya Allah pasti akan membuahkan hasil. Ya, ada Pak, ada dua ya. Ya mungkin awalnya juga Pak Yasin di sini terpaksa katanya, tapi alhamdulillah dengan selama 1 bulan Pak Yasin sudah mulai berkenal ya, sudah mulai berhubung dengan tentang guru penggerak. Dan memang awalnya agak sulit, tapi kalau kita laksanakan, kita lalui, insya Allah pasti akan ada jalan. Ya kalau tidak percaya mungkin tanyakan pada angkatan 5 ya, proses seperti apa pelaksanaan pada program guru penggerak di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya pribadi sebagai moderator di sini bukan hanya itu ya, hanya memimpin di dalam pelaksanaan diskusi. Nanti yang memandu pelaksanaan diskusi yang merupakan itu Pak Yasin. Tentunya di sini ada beberapa susunan acara. Pengantar tujuan diskusi tadi sudah ada pengantarnya sudah dilaksanakan. Kemudian nanti selanjutnya yaitu merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang selanjutnya itu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Itu mungkin susunan acara berkaitan dengan diskusi kali ini. Jadi Bapak Ibu nanti kami persilakan untuk seluas-luasnya bertanya kepada Pak Yasin seperti apa sih visinya dan seperti apa perubahan dari paradigma perubahan pemimpin pembelajaran. Kami harapkan pelaksanaan diskusi di sini ya, bisa membuahkan hasil baik itu kepada Pak Yasin selaku TGP dan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1 Balangan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Yasin untuk menyampaikan berkaitan dengan hal-hal tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kami persilakan.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada kesempatan ini kita berkumpul di sini dalam kegiatan pendampingan 2 GGT di Kabupaten Sumeneb. Kebetulan pada hari ini yang berkesempatan menyampaikan pemaparan materi terkait dengan perubahan paradigma pemimpin pembelajaran itu kebetulan saya. Bapak Ibu, saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 yang berasal dari sekolah ini. Tentu di sekolah ini ada saya didampingi oleh Bu Usnul dan Bu Ramyatun yang kebetulan juga satu angkatan dengan saya. Angkatan sebelumnya Bapak Ibu sudah disampaikan tadi, ada Bu Ida dan Pak Masuki yang sudah lolos dan selesai melaksanakan rangkaian kegiatan pada CGP angkatan ke-5. Bapak Ibu, saya Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan pemahaman saya terkait dengan perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Tentu pemahaman saya itu apa yang saya pahami dari materi-materi yang selama ini saya ikuti dari rangkaian kegiatan CGP pada modul 1, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai topik pembahasannya, yaitu rencana prakarsa perubahan dalam penyusunan visi misi melalui paradigma inquiry apresiatif Bagja yang berbasis profil belajar Pancasila. Kemudian tujuan kegiatan ini yang pertama bahwa CGP mampu mengelola perubahan positif dengan berkolaborasi bersama seluruh warga sekolah melalui paradigma inquiry apresiatif dalam merumuskan visi dan misi sekolah. Bapak Ibu, kita semuanya yang ada di sini, saya, Bapak Ibu guru semuanya, wali murid, komite, semua yang ada di sini itu adalah warga sekolah. Maka kemudian tentu warga sekolah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan masukan-masukan terkait dengan perubahan positif yang harus kita lakukan di sekolah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam visi sekolah itu yang dimuat dalam KUSP, tentu Bapak Ibu bisa menyampaikan masukan terkait visi yang akan dilakukan oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu, visi sekolah itu bisa saja berubah. Karena itu setiap tahun KUSP itu Bapak Ibu harus selalu direvisi terkait dengan perkembangan situasi yang ada. Jadi Bapak Ibu sekali lagi sebagai warga sekolah, Bapak Ibu bebas untuk menyampaikan masukan terkait apa yang akan kita capai bersama. Yang kedua, CGP mampu menyusun alur bagja dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah berdasarkan nanti ada kalimat prakarsa perubahan. Baik, Bapak Ibu, apa visi pendidikan nasional? Karena nanti kita akan merumuskan visi. Nah, visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila yang sekarang lagi booming itu adalah bagaimana siswa murid kita itu mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu, ada kata kunci di situ, yaitu Pancasila. Pada akhir-akhir ini istilah Pancasila terus digaungkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena pasca pandemi kita melihat bersama bagaimana perkembangan sikap dan perilaku murid-murid itu tanda petik banyak yang keluar dari nilai-nilai luhur Pancasila.
Makanya pada awal semester kemarin ini, pada awal semester di sini, sekolah melalui kepala sekolah dan kita semuanya itu bergerak. Aksi tindakannya berkoordinasi dengan bidang siswa, mengajak semua kakak pembina pramuka, karena kebetulan saya juga pembina pramuka, untuk melakukan hal sama sesuai dengan prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Nah, saya melihat, memandang bahwa memang mencapai perubahan positif itu tentu dilakukan oleh semua warga harus terlibat dalam upaya melakukan perubahan yang positif. Bapak Ibu, kita simak bersama-sama cuplikan film untuk lebih memahami bagaimana perubahan itu harus kita lakukan secara bersama-sama. Untuk menggambarkan bagaimana proses pendekatan IA terjadi. Ya. Ini menggambarkan bagaimana pendekatan IA, bahwa IA sekali lagi Bapak Ibu tidak berbasis pada masalah. Ini Bapak Ibu. Wow. फिर क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता दे कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा कि तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा ढूंढता है तू ही तेरा मसीहा Oke, jadi Bapak Ibu itu gambaran bagaimana pendekatan IA. Jadi kita bisa melihat peran anak kecil itu yang memprakarsai sebuah perubahan. Dia melihat tidak berbasis pada masalah. Sementara polisi itu melihat perubahan itu yang berbasis masalah. Karena dia melihat kekuatan sepertinya itu tidak mampu untuk mengangkat pohon yang roboh. Tetapi seorang anak kecil itu mampu melihat potensi-potensi, walaupun awalnya dia melakukan sendirian. Tetapi dia yakin pada akhirnya semua nanti akan juga terlibat. Keyakinan-keyakinan seperti itu yang harus kita miliki, bahwa Bapak Ibu, perubahan di sekolah itu bisa saja diinisiasi oleh pihak luar. Tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan akan datang dari dalam. Perubahan yang kita maksud Bapak Ibu tentu perubahan terhadap anak kita. Ya, perubahan yang kita harapkan itu perubahan demi keselamatan murid. Demi keselamatan murid dan murid. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di akhir penyampaian saya, tentu sebagai bahan refleksi, sebagai bahan diskusi, saya yakin Bapak Ibu memiliki impian siswa murid seperti apa yang saya inginkan.
Makanya nanti kita awali Bapak Ibu ketika merumuskan prakarsa perubahan, kita awali dengan impian-impian Bapak Ibu dulu. Yang pertama, saya memimpikan murid seperti apa? Tentu di masing-masing benak Bapak Ibu berbeda antara satu dengan yang lain. Itu yang harus Bapak Ibu munculkan. Saya memimpikan murid yang seperti apa? Setelah itu Bapak Ibu, kenapa saya memimpikan murid yang seperti itu? Karena saya percaya bahwa murid itu apa? Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa yang saya impikan bisa terwujud. Yang keempat, saya dan teman-teman yang lain dan warga sekolah yang lain yakin bahwa perubahan apa yang saya impikan juga bisa terwujud. Yang kelima, saya dan guru-guru paham bahwa apa yang saya impikan bisa dilaksanakan. Itu Bapak Ibu bahan refleksi nanti. Tentu Bapak Ibu saya minta juga secara aktif untuk bisa menyampaikan pada kegiatan diskusi ini. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke PP kembali. Terima kasih Pak Yasin sudah memaparkan tentang perubahan bergerak. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya sambil lalu Zoom meeting, sebab PP lagi penyegaran lagi, jadi pendampingan sambil lalu Zoom meeting. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yasin, mungkin untuk mempertegas dari hal yang disampaikan oleh Pak Yasin sebenarnya berkaitan dengan visi dari guru penggerak dan juga visi yang diinginkan oleh sekolah. Tentunya Bapak Ibu guru sekalian ingin memimpikan murid itu seperti apa Bapak Ibu? Ya, tentunya murid yang disiplin, patuh, ya, kemudian taat, kemudian siswa yang mengikuti aturan yang ada di sekolah. Itu yang Bapak Ibu impikan untuk ke depan di visi dari sekolah. Kemudian kita mungkin Bapak Ibu percaya ya bahwa murid kita itu memiliki kodratnya masing-masing ya, sebab setiap murid itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Setiap murid itu berbeda-beda kemampuannya, baik itu kemampuan dari belajarnya, kemampuan dari itu. Ada murid yang mampu di bidang eksak, ada murid yang mampu di bidang olahraga ya, tapi eksaknya kurang. Tapi kalau suruh main futsal luar biasa jago. Nah, ini tentunya perbedaan dari kemampuan murid tersebut berbeda-beda ya. Ada yang mampu di bidang olimpiade, berarti siswa tersebut memang memiliki itu asli memang dari dirinya. Tapi tidak semuanya siswa di sini yang mampu di dalam pembelajaran ya. Kemudian itu mungkin sebagai gambaran Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan dengan visi ya, kami harapkan dari hal yang disampaikan dari Pak Yasin mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Kenapa? Visi dari Pak Yasin kalimatnya itu perlu diubah. Ya. Ini nilai luhur
menyebut profil pelajar Pancasila. Sebaiknya profil pelajarnya itu diakui. Nilai luhur Pancasila. Tapi menurut saya pribadi, saya sebagai guru ya. Terima kasih. Berarti yang dirubah adalah pelajarnya, Pak ya. Profil pelajarnya. Ya, sebenarnya Pak, ya nanti biar Pak Yasin yang nanti mengulas mempoles lagi lebih bagus lagi. Jadi intinya pada pembelajaran kali ini di kurikulum Merdeka di sini bagaimana kita menuntut seorang pelajar menjadi profil pelajar Pancasila, ya, yang memiliki 6 dimensi. Ya, kalau tidak salah, yang pertama betul, berbudi luhur, kemudian mandiri, ya ibu ya, kemudian bernegara kritis, gotong royong, dan apa lagi? Ya, 6 dimensi ya, mandiri dan sebagainya. Nah itu keinginan dari profil pelajar Pancasila. Jadi nanti mungkin ada masukan di sini Pak Yasin yang harus dibenahi, dipoles lagi berkaitan dengan visi yang dicantumkan oleh Pak Yasin. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, jadi begini, tadi yang disampaikan Pak Toto itu terkait dengan kalimat, ya. Tetapi menurut saya ini hanya sebatas redaksi, ya. Jadi sebatas redaksinya bahwa memang yang digaungkan pada akhir-akhir ini itu adalah kalimat profil pelajar Pancasila, tetapi muatan nilai-nilai luhur itu sebenarnya Pancasila bukan ada di profil pelajarnya, Iya. ada di Pancasilanya. Oke, kalau ya nilai-nilai luhurnya, kandungan nilai luhur itu ada di Pancasilanya. Ya, jadi saya kira itu redaksi. Tetapi Bapak Ibu, intinya bahwa visi yang saya sampaikan itu saya ingin mewujudkan bagaimana murid-murid kita itu bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Itu Bapak Ibu. Jadi ini terima kasih koreksinya ini Pak Toto terkait dengan redaksinya. Jadi nanti akan saya ubah. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang akhir-akhir ini banyak kasus-kasus yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh siswa kita itu tanda petik Bapak Ibu keluar dari nilai-nilai luhur Pancasila. Banyak kasus-kasus seperti bagaimana anak-anak kita itu menunjukkan perilaku bullying. Bagaimana anak-anak kita itu menunjukkan perilaku tidak santun di dalam bermedia sosial misalnya. Saya menangani kasus Bapak Ibu, anak itu bisa membuat aplikasi. Saya tak pakai bikin link. Jadi di link itu Bapak Ibu itu orang lain itu bisa memberikan komentar-komentar apapun sebebas-bebasnya, sehingga ada berpotensi komentar-komentar dari orang luar itu berpotensi informasinya itu mengandung hate speech, ujaran kebencian, bullying juga, kemudian berita-berita bohong. Nah, kemudian di konten-konten itu Bapak Ibu ternyata ada korban kawannya sendiri. Nah, apa yang terjadi? Ternyata korban ini mengalami bukan stres lah, tetapi ada sedikit depresi, sehingga dia merasa sendiri, tidak diterima oleh teman-teman kelompoknya. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu yang harus kita rubah melalui perubahan positif itu. Nah, itu yang saya impikan, tentang murid, kemudian saya tuangkan dalam bentuk
visi saya sebagai guru penggerak. Tentu visi saya sebagai guru penggerak itu tidak keluar dari visi yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Demikian itu Bapak Ibu penjelasannya. Ya itu Bapak sudah disampaikan diklarifikasi oleh Pak Yasin. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu guru? Ya Pak. Suami ini sesuai dengan misi tadi yang disampaikan tadi, karena kita masih belum ada profil Pancasila itu maksudnya di sekolah ini. Kita tidak bisa kita merumuskan sesuai nilai profil Pancasila. Kayaknya lebih sebaiknya yang disampaikan oleh Bapak Kota itu betul. Kita harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, bukan profil pelajar nasional. Kenapa? Di sini belum ada profil sebagai contoh. Sehingga nanti siswa atau murid itu ini loh dan digambarkan. Sehingga dengan demikian isi yang disampaikan tadi itu memang yang tepat. Kalau kita lihat dari tata bahasa coba dibuka lagi, coba dibuka. Tapi kalau ini tetap dipakai, di sini makin sudah ada contoh lagi. Keinginannya belum ada. Ini mau bersama, ini mewujudkan dan ini bapak yang itu masih ingin. Dan kita berlaku berdasarkan nilai program keluarga. Ini akhirnya keluarga ini harus ada ya. Bagi contoh bahwa anak yang baik itu semacam ini. Sedangkan di sini itu kita mau punya rencana. Impian katanya kan profil pelajarnya di kalau sebaiknya menurut saya ya. Saya sesuai dengan bapak-bapak tadi macam itu. Memang kita dalam tujuan untuk merdeka atau PDP itu dituntut. Kita jangan dituntut dulu. Kita belum ada. Sampai-sampai tadi contohnya bukan orang Indonesia. Orang orang luar. Sehingga dengan demikian kurang tepat kalau ini diberikan. Sesuai kecuali di sini juga ada. Ini loh profil Pancasila. Ini profil pelajar di sekolah ini ada. Atau di sekolah lain ada. Padahal kita masih mau menentang ada. Kalau kita meneliti ini, kalau meneliti kalimat ini tadi. Yang kedua masalah IA. Ya. IA itu memang bagus. Ya. Saya setuju. Tapi kalau kita memecahnya adalah dalam bentuk positive thinking katanya ya. Berarti positive thinking dulu. Kalau pihak yang lain tidak. Ya. Jadi pihak kami sebagai guru memang itu bagus. Tetapi contoh ya, anak-anak tidak mengerjakan tugas. Bagus kamu gantikan tidak mengerjakan tugas. Itu kan pertanyaan atau narasumber. Ini karena itu kita tadi yang disampaikan oleh Bapak Yasin tetapi kami sendiri tidak tahu kita seperti apa. Tapi mendengar kita berdoa tentang hal ini. Betul tidaknya kami tidak tahu ini. Oleh karena itu contoh yang disampaikan tadi tidak mengerjakan tugas. Bagus. Dilompat terus. Ini positive thinking. Ini ya. Jadi ini positive thinking. Oleh karena itu, ayo kita anak-anak bisa bilang apabila ayo kerjakan besok kamu dipilihkan demikian. Jangan. Lalu cuma kita menentukan bagus kalau tidak mengerjakan soal ini. Kemudian bahasa dari RAD itu pasti ada masalah. Masalah itu kita sumber dayakan ya. Semua pihak, semua unsur yang ada di organisasi ini untuk bisa memecahkan masalah dengan baik, gitu kan? Ya. Oleh karena itu, baik. Jadi mungkin dari guru ini bisa menyampaikan ke Prof. Dan mencatatkan nilai-nilai luhur ini karena memang Pak Yasin tadi ini cuma permohonan. Mau dilanjutkan tidak masalah. Yang penting kalau di sini menurut saya ini adalah profil sudah ada.
kasih Pak masukannya. Jadi intinya gini Bapak, sebenarnya profil pelajar Pancasila di sini adalah semboyan dari pemerintah pada kurikulum merdeka. Tentunya keinginan pemerintah bagaimana siswa di sini atau murid mampu untuk bisa menggerakkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu meliputi percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia di situ, kemudian yang kedua adalah kreatif, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, kemudian apa lagi? Mandiri dan berbhinneka tunggal, Nah, ini yang diharapkan pemerintah, bagaimana siswa tersebut mampu bergotong royong, mampu bekerja sama. Tapi kan nyatanya di sini kan siswa kita, murid kita, kalau disuruh kerja bakti itu ada yang datang, ada yang tidak. Ini kan tidak bergotong royong. Kemudian di sini seperti lagi mandiri. Kebanyakan siswa kita itu tidak mandiri, Pak. Semuanya tergantung kepada orang tua, semuanya tergantung kepada temannya yang mampu. Nah, makanya pemerintah mengangkat yaitu profil pelajar Pancasila dengan mengikuti 6 dimensi tersebut, Pak. 6 elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya nilai luhur di sini yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur. Kan ini masuk pada nilai luhur, Pak. Kemudian kreatif kan ini juga masuk pada nilai luhur. Yang itu kan ya. Kemudian mandiri, ini kan nilai luhur, Pak. Bagaimana kita mencerminkan kepada siswa tersebut bisa mengikuti profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi itu, Pak. Itu maksudnya, Pak. Ya. Enggak, Pak. Enggak, saya bukan saja. Kalau mengacu pada visi yang dibuat oleh Pak Yasin, ini bisa pilih salah satu aja. Yang jelas kalau mungkin yang makanya walaupun di Balai Besar Pancasila Malang itu tidak ada nilai luhur pelajar Pancasila, ada nilai-nilai luhur Pancasila. Kalau memang mengacu pada ini silakan nilai-nilai luhurnya buang, tinggal profil Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Makanya ya. Mungkin redaksi bahasa yang digunakan Pak Yasin di sini tumpang tindih antara luhur dan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin nanti Pak Yasin nanti memoles seperti apa kalimat bahasanya sehingga visi yang dicerminkan oleh Pak Yasin di sini mampu. Ya, itu. Terima kasih Pak masukannya. Jadi mungkin bahasa pemolesan bahasanya yang kurang sempurna, Pak. Ya. Mungkin Ibu yang tadi ada lagi. Iya. Ada nih. Ya, saya mau tanya ini aja Pak. Kok contoh mungkin secara konkret yang Pak Yasin lakukan. Paradigma inquiry yang saya tahu kan adalah pertemuan ya, yang diapresiasikan dengan bagja dan kemudian diarahkannya itu sebagai visinya kita untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi contoh konkret dari paradigma inquiry sendiri dengan apresiasi yang dilibatkan dengan apresiasi bagjanya, kemudian yang mana yang sesuai dengan profil Pancasila yang disetujui. Jadi itu saja yang pengen saya lakukan. Untuk itu Pak Yasin sendiri untuk masalah contohnya sebab berkaitan dengan yang ada di SMP 1 Kaliangat. Jadi seperti apa bentuk di SMP 1 Kaliangat, Pak Yasin yang akan nanti menunjuk. Begini, saya memulai perubahan itu dari impian saya terhadap murid seperti apa yang saya inginkan. Kemudian setelah saya merumuskan impian murid tersebut, saya tuangkan dalam bentuk prakarsa perubahan. Di dalam kalimat prakarsa perubahan saya ingin membangun komitmen bersama murid untuk berdisiplin diri
melalui keyakinan dan kesepakatan kelas. Murid yang saya impikan, kemudian prakarsa perubahan yang saya buat, itu bagaimana tindakan saya selanjutnya. Maka untuk agar murid bisa menunjukkan perilaku disiplin diri secara intrinsik, artinya saya menanamkan disiplin diri pada murid itu bukan karena murid itu menghindar dari hukuman, bukan karena menghindar dari ketidaknyamanan, tetapi saya ingin komitmen yang saya bangun dari murid itu berdasarkan dari dalam dirinya bahwa memang itulah yang seharusnya dilakukan. Maka yang saya lakukan Bapak Ibu, saya lakukan semuanya itu membuat kesepakatan bersama dengan murid, membuat kesepakatan kelas apa yang harus kita lakukan terkait disiplin diri, dan itu disepakati bersama. Contoh, pada kegiatan latihan di pramuka itu saya buat kesepakatan bersama murid. Ketika latihan dilaksanakan, maka apa yang seharusnya dilakukan oleh murid. Jadi di sana murid menyampaikan semuanya, datang tepat waktu, kemudian ikut kegiatan dengan tertib, mencatat, hormat kepada guru dan lain-lain. Itu kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita ambil bersama untuk membangun komitmen ini. Bapak Ibu, saya membangun komitmen bersama anak-anak. Pada hari Jumat, hari Sabtu, saya membangun komitmen. Saya ingin anak-anak di sini ketika berseragam pramuka itu harus ditunjukkan lengkap. Pramuka lengkap dengan memakai hasduk. Dan saya buat komitmen, saya sampaikan ke anak-anak bahwa hari Jumat, hari Sabtu saya juga akan pakai seragam lengkap seperti itu. Saya pun juga akan memakai hasduk. Maka kemudian saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bersyukur Bapak Kepala Sekolah mengizinkan saya setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu. Dan itu saya yang melakukan. Saya tidak minta Bapak Ibu semuanya untuk melakukan seperti apa yang saya lakukan. Tetapi mudah-mudahan ke depan ketika di Bagja itu kemudian saya digali mimpi pada aksi tindakan itu, saya mengajak semua kakak-kakak pembina itu untuk semua menunjukkan komitmen yang sama. Tetapi faktanya Bapak Ibu, memang tidak semua anak bisa melakukan itu. Anak-anak masih melakukan semua itu karena masih ada upaya menghindar dari hukuman, menghindar dari ketidaknyamanan. Maka yang saya harapkan bukan seperti itu. Yang saya harapkan bahwa anak-anak menunjukkan perilaku disiplin diri itu berdasarkan dari dalam diri, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada yang lain. Itu komitmen yang saya lakukan. Itu contoh sederhana ketika prakarsa perubahan yang saya lakukan, itu saya lakukan dengan aksi nyata. Setiap pagi saya upayakan untuk menyambut siswa, untuk menyambut kedatangan siswa di sini dengan sapa, salam, dan salim. Ada perasaan yang berbeda yang saya rasakan ketika anak-anak itu mengucap salam kemudian salim dengan saya. Ada perasaan yang berbeda. Dan apa yang saya lakukan itu Bapak Ibu, kemudian kita lakukan secara bersama. Karena kebetulan di sekolah ini gerakan kita untuk melakukan perubahan bersama melalui semangat menjadi pelopor perubahan kita lakukan dengan bersama-sama. Jadi itu yang contoh sederhana yang saya lakukan. Bagaimana saya membuat kesepakatan bersama. Saya ajak anak-anak untuk membuat kesepakatan bersama, kemudian kita lakukan dengan sama-sama. Walaupun memang masih ada anak-anak yang melakukan itu karena
menghindar dari hukuman. Tetapi saya yakin bahwa pada dasarnya semua manusia itu pada dasarnya ingin menunjukkan hal-hal yang baik. Saya kira itu Bu Diana. Sementara. Ya itu Ibu sampaikan oleh Pak Yasin karena waktu ya tidak mencukupi. Memang sudah lebih Bapak Ibu. Saya terima kasih sebagai moderator atas kehadiran Bapak Ibu untuk di forum diskusi kali ini. Semoga dari hal yang disampaikan oleh Pak Yasin dapat bermanfaat dan kita ambil hikmahnya dan ambil hal yang sekiranya menurut Bapak Ibu baik dan kita sesuai dengan penalaran tentunya yang kita inginkan semuanya di sini yaitu berpihak kepada murid. Ya, berpihak kepada murid. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.